Sweet Baby itu be like, ya kamu nggak akan berkembang, kamu nggak akan bisa masuk barat kalau nggak pakai jasaku. Oh, aku tuh kalau mengeluarkan game itu pasti booming. Lihatin aja gamemu kalau nggak tak tangani. China lagi-lagi memecahkan rekor lewat penjualan game Black Myth Wukong. Bayangkan guys, hanya dalam 3 hari setelah rilis sudah terjual 10 juta unit. Bahkan dalam 1 kali 24 jam setelah game itu rilis sudah kejual 2,2 juta unit. Ini menjadikan Black Myth Wukong game single player paling banyak dimainkan sepanjang masa di Steam. Dan permainan ini telah mendominasi berita utama dan tagar yang sedang tren di media sosial China. Bahkan netizen China yang bukan gamers, dia itu bela nih nonton gamers itu main Black Myth Wukong dan mereka itu menikmati kayak mereka nonton bioskop gitu. Orang-orang China itu bangga banget dengan perilisan game Black Myth Wukong ini. Game ini itu menceritakan tentang apa yang terjadi setelah Sun Wukong alias Kera Sakti atau Sun Gokong. Apa yang dialami oleh Sun Gokong itu setelah dia berhasil mengambil kitab suci dari barat. Di video ini selain tak kasih tahu apa itu Black Myth Wukong, kenapa kok bisa menggebrak seperti itu, dan yang paling seru ada satu konsultan Amerika yang ngeledek, aduh ini gamemu itu kalau nggak pakai jasa aku tuh wes nggak bakal bisa booming. Ternyata game dia yang malah sekarat. Nanti tak kasih tahu siapa itu. Tak janihau, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty Xiaoxi. Hari ini Intan ngebahas Sun Gokong sesuai sama bajunya Intan. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, hari ini close PO terakhir ya, ditunggu sampai jam 10 malam. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa ikut PO yang bulan depan tanggal 1. Selain Sun Gokong ada juga karakter-karakter tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, Cao Cao, bahkan ada custom marga. Soundtrack yang dipakai game Black Myth Wukong itu soundtrack yang dipakai di film Sun Wukong juga tahun 1986. Yang mana ini nih gambarnya. Available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Oke, let's start! Kalau Intan melihat data statistik yang nonton channelnya Intan nih ya, hampir dari 50% adalah Gen X. Gen X itu kelahiran 1965 sampai 1980. Yang mana Gen X ini awam banget dengan permainan-permainan video game kayak gini. Karena waktu Gen X itu kecil, mainannya itu, gamenya itu ya catur, layang-layang, bener kan? Ini sedikit info ya buat Gen X yang nggak ngerti dunia game. Game yang sekarang diminati oleh Gen Z. Gen Z itu tahun 97, kelahiran tahun 97 sampai 2012. Itu game yang visualnya itu bagus banget. Bahkan gamenya itu ada jalan ceritanya. Kalau nggak bisa main game, nonton game itu aja sudah seneng. Nggak perlu harus mainin. Ini kayak berasa nonton bioskop gitu, padahal cuman game. Balik lagi ke game BMW, Black Myth Wukong. Namanya aja Wukong, pasti ada hubungannya sama Kera Sakti, ada hubungannya sama Journey to the West. Kita pasti sudah tahu ya ceritanya Sun Wukong. Dia disuruh sama Dewi Kuan Im harus menemani biksu yang namanya adalah Tan San Chang mengambil kitab suci ke barat. Ini cerita yang kita semua sudah tahu. Cerita Journey to the West ini diakhiri dengan keberhasilan Tan San Chang dalam mengambil kitab suci. Di game Black Myth Wukong ini diceritakan apa yang terjadi setelah Wukong itu berhasil menyelesaikan misinya. Setelah Sun Wukong itu berhasil mengambil kitab suci, dia dikasih hadiah dong, diangkat jadi dewa, tinggal di surga. Nah, selama tinggal di surga ini, Sun Wukong itu tidak suka diatur sini situ sehingga Sun Wukong itu tidak tahan dan memutuskan untuk kembali ke Gunung Huakuo. Itu adalah gunung di mana dia menjadi raja.
kumpul bersama komunitasnya sesama kera. Lah, begitu dia balik ke Gunung Huakuo, dia terkejut dong. Dia mendapati sesama kaum monyet itu tewas terbantai. Yang ngebantai adalah pasukan surga. 让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙。我也懂，我不懂的是，娘的杀我好子好孙！ Wukong itu ngamuk berat dan didatangi itu pasukan surga. Dilayani sama Erlandsen. Erlandsen ini dewa cakep yang punya mata 3. Yang memang itu dari dulu, dari ceritanya Journey to the West, itu memang musuh bebuyutannya Sun Wukong. Terjadi pertempuran kan antara Erlandsen dan Sun Wukong. Pada saat bertempur, tiba-tiba mahkotanya Sun Wukong ini bereaksi. Teman-teman yang tahu ceritanya Journey to the West pasti tahu kalau mahkotanya Sun Wukong ini bereaksi, kepalanya Sun Wukong ini bakal sakit. Hal ini dimanfaatkan oleh Erlandsen untuk menghajar Sun Wukong sehingga Sun Wukong pun terjatuh dan badannya itu terpisah menjadi 6 bagian. Ada tokoh bernama Destin Wan. Dia itu tokoh monyet yang jadi peran utama di Black Myth Wukong. Destin Wan inilah yang berusaha mengumpulkan 6 relik Wukong supaya Wukong bisa hidup lagi. Ini maknanya dalam guys, dikasih tahu nanti di video gamenya itu bahwa kenapa ya terpecah kok jadi 6, bukan 100, bukan 200. Karena 5 mewakili panca indera dan 1 mewakili pikiran. Kenapa sih Black Myth Wukong itu sangat melejit? Yang pertama karena ini adalah game pertama China yang dibuat oleh China itu sendiri dan membawakan mitologi China. Itu yang pertama. Yang kedua, prestasi cerita Sun Wukong sendiri, dia itu salah satu dari 4 besar karya sastra China. Kok 4 besar? Yang 3 apa? Intan pernah bahas. Ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cerita Journey to the West ini novelnya booming, diadaptasi ke film-filmnya juga booming. Intinya apa? Wukong ini sudah punya penggemar, sudah familiar sehingga mudah banget untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, tadi Intan sudah liatin sekilas ya, animasinya bagus banget guys, cetar banget guys. Ini desainernya itu niat banget dalam ngebikin Black Myth Wukong ini. Tokoh-tokohnya pun tidak ada yang ngarang sendiri, itu ndak ada. Semuanya itu tokoh-tokohnya novel Journey to the West. Spoiler ya guys ya, nanti pas teman-teman tuh main BMW ini, teman-teman akan melihat siluman kerbau. Bahkan ada Cupace muncul di game itu. Cupace itu babi ini nih. Nih, babi ini nih yang menemani Sun Wukong dalam perjalanan ke barat. Teman-teman juga ingat ada siluman laba-laba. Ini siluman yang naksir Sun Gokong. Aku cinta padamu. Sudahlah, tidak usah berterima kasih. Ini bagian dari pelayananku. Aku benar-benar mencintaimu. Ini nih, tak kasih lihat siluman laba-laba versi Black Myth Wukong. Wah, cantik banget. Yang cowok gak bakal kedip ini liatnya. Sehingga gamers ini pada merasa kalau main Black Myth Wukong itu kayak ngobatin kangen, nostalgia. Tokoh-tokohnya itu mereka kenal semua. FYI ya guys ya, ini Black Myth Wukong ini itu diambil, tokoh-tokohnya itu diambil dari orang-orang beneran. Dan mereka itu kalau meng-hire artis itu nggak kaleng-kaleng, dipakai yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Lagi pula guys, pemandangan alamnya itu juga dibikin bagus banget. Sehingga para gamers itu benar-benar merasakan bahwa dia sendiri yang berpetualang. Dia sendiri yang menjadi Destin Wan itu. Game China banyak, tapi yang animasinya sebagus ini dikit men. Ini game golongan AAA loh. Apa itu golongan game AAA? Itu istilah yang digunakan dalam industri video game untuk merujuk pada game dengan anggaran besar, produksi tinggi,
dan kualitas yang baik. Mirip dengan konsep blockbuster dalam film. Game-game ini biasanya dibuat oleh pengembang besar dan didukung oleh perusahaan penerbit besar dengan sumber daya cukup untuk menyediakan grafis berkualitas tinggi, alur cerita yang mendalam, dan konten yang luas. Pas game Wukong ini belum rilis nih guys, ada berita heboh di China. Yang mana ada satu perusahaan, dia mau ngasih cuti 1 hari kalau karyawannya itu main Black Myth Wukong. Dan berita ini viral banget sampai ngebikin orang-orang itu lebih penasaran lagi. Kok sampai sebegitunya mau ngasih cuti 1 hari buat karyawannya. BTW ini perusahaan punya karyawan yang bisa main Black Myth Wukong ini pasti bukan perusahaan kecil ya. Karena jujur nih ya, Intan aja nggak mampu loh untuk main Black Myth Wukong. Oke lah, gamenya itu harganya cuma 60 USD. Oke, itu kebeli. Tapi untuk memainkan game ini, kita ini mesti punya paling jelek, itu PS5. Kalau mau bagus banget harus punya PS5 Pro yang notabene itu harga 10 juta guys. 10 juta lebih untuk main game. Waduh, ini nggak worth it toro kalau buat Intan. Oh, nggak harus beli PS5, bisa kan dimainkan di komputer, bisa kan? Ya bisa, tapi komputernya itu juga butuh komputer yang spek dewa. Yang mana itu juga mahal. Oke, balik lagi ke perusahaan yang ngasih cuti karyawannya. Boleh cuti, asal yang pertama karyawan itu bisa nunjukin kalau dia sudah PO gamenya Black Myth Wukong. Ada buktinya. Yang kedua, si karyawan itu bisa dihubungi pas jam kerja. Nah, ini jatuhnya bukan cuti tapi WFH ini. Yang ketiga, ada buktinya, ada laporannya kalau memang saat dia libur 1 hari itu memang dibuat untuk main Black Myth Wukong. Ini kalau Intan lihat dari pengumumannya, kelihatannya ini perusahaannya juga perusahaan game yang mana dia kepingin karyawannya itu belajar sesuatu dari game Black Myth Wukong ini. Nah, ini yang paling seru. Ada perusahaan Amerika namanya Sweet Baby Incorporation. Ini kayak konsultan game yang di Amerika terkenal banget. Ini andai kata K-pop ini ya, ini bagaikan YG. Kalau YG sudah ngeluarin artis, pasti artis itu booming. Nah, Sweet Baby juga kayak gitu. Kalau dia sudah ngeluarin game, pasti gamenya itu booming. Karena namanya dia itu sudah ada di kalangan para gamers. Sweet Baby ini itu menawarkan jasa kepada Black Myth Wukong sebelum Black Myth Wukong rilis ya, dengan tujuan supaya gamenya Black Myth Wukong ini bisa diterima di negara barat. Yang pertama, Sweet Baby itu minta harga jasanya itu sebanyak 7 juta USD. Oke, ini yang pertama tidak masalah. Yang kedua, nah ini yang masalah. Kalau ikut Sweet Baby Incorporation itu mesti ada unsur diversity atau kesetaraan gender. Wes, bahasa kasarnya ada konsep-konsep LGBT. Penawaran Sweet Baby ini ditolak sama Black Myth Wukong karena Black Myth Wukong developer ini kepengen ngebikin gamenya itu seotentik mungkin. Gendernya itu jelas semua. Sun Gokong meskipun dia kera, dia itu cowok, cowoknya cowok tulen. Nggak ada gender yang membingungkan itu, nggak ada. Cowok ya cowok, cewek ya cewek, cewek tulen. Ya Sweet Baby itu be like, ya kamu nggak akan berkembang, kamu nggak akan bisa masuk barat kalau nggak pakai jasaku. Oh, aku tuh kalau mengeluarkan game itu pasti booming. Lihatin aja gamemu kalau nggak tak tangani. Bule-bule itu loh, nggak tahu siapa itu Sun Wukong, itu nggak tahu gimana cara gamemu itu bisa masuk negara barat. Ya, developernya Black Myth itu bilang, ya udah, nggak apa-apa, nggak masuk negara barat, nggak apa-apa. Bodoh amat, pokoknya ini game yang aku buat harus terkonsep dengan yang aku inginkan. Semua jelas tokoh-tokohnya, gendernya itu jelas. Di sisi lain, Sony ini ngebikin game namanya Game Concord. Game Concord ini Sony sudah invest 200 juta USD. Dan tentu saja Game Concord ini berada di bawah naungannya Sweet Baby.
Game Concord dan Black Myth Wukong rilis di waktu yang hampir bersamaan. Rumornya Sweet Baby itu sengaja dia sakit hati karena ditolak Black Myth Wukong. Sengaja mau menjatuhkan Black Myth Wukong. Tapi kenyataannya malah kebalik. Tadi kan Intan bilang nih ya, dalam 3 hari Black Myth Wukong itu penjualannya itu 10 juta unit dalam 3 hari. Gimana dengan Concord? Concord dalam 3 hari cuman laku 500 unit. Nah, 500 banding 10 juta. Bedanya jauh banget. Bayangin ya guys ya, Sony investnya 200 juta USD. Satu game itu harganya itu 60 USD. Kalau dikali 500 dalam 3 hari itu cuman masuk duit 30.000 USD. Untuk nutup modal aja bakal susah banget. Jangankan nutup modal, dalam 3 minggu game ini sudah ditarik dari pasaran karena ini game yang gagal total. Bukannya untung malah buntung. Black Myth Wukong digadang-gadang menjadi best game of the year. Meanwhile Concord digadang-gadang sebagai worst game of the year. Karakternya itu beda jauh guys. Banyak karakter yang gendernya itu nggak jelas karena memang konsepnya itu kesetaraan gender. Ada yang karakter obesitas, ini pun nggak tahu dia cewek apa cowok. Bahkan ada karakter gas LPG. Nah lo ngapain dia dijadikan karakter? Meanwhile kalau dibandingkan sama Black Myth Wukong tuh si laba-labanya cantik banget, erlangnya cakep banget, pemandangannya bagus banget. Ini kan gamers itu merasa enak banget, seneng mainnya karena enak dilihat. Gamers itu orang visual guys. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang main game Black Myth Wukong bisa dong komen, coret-coret di kolom komentar pengalamannya kayak gimana. Soalnya Intan nggak mampu nih beli game Black Myth Wukong gitu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari Dynasty ke Dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian Dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari Dynasty ke Dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.